segenap pengurus Tasnim, Pusat Kajian Industri dan Bisnis Halal Indonesia, serta pengurus Masnawi Institute yang tentunya kita banggakan bersama-sama. Eh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat pada malam hari ini, yaitu webinar dengan tema kajian halal di Korea Selatan. Jadi kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabat, dan kita semuanya sebagai umatnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ananta Prayoga Hutama Syam. Di sini saya selaku moderator yang tentunya akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita mulai pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Liridhoillahi wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjut pada acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Akan tapi saya akan membacakan eh, CV kurikulum vitae narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Rois Qoribila ya. Jadi nama beliau sangat menarik sekali bagi saya karena nama beliau itu bahasa Arab tapi seakan-akan dibaca bukan seperti bahasa Arab. Ya, jadi pemateri pada malam hari ini adalah Bapak Rois Qoribila, Sarjana Usuluddin, Magister Pendidikan, Magister Hukum. Beliau lahir, ya Pak, beliau lahir eh, pada tanggal di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1992. Status beliau sudah menikah. Kemudian mengenai pendidikan formal, beliau memulai sekolah dasar di MI Sa'adatud Daroin Jakarta. Kemudian beliau lanjut sekolah di MTSN 1 Jakarta. Lalu kemudian beliau lanjut sekolah di Pondok Modern Gontor. Lalu beliau lanjut pendidikan tinggi untuk sarjana tafsir hadis di PTIK Jakarta. Kemudian setelah itu beliau lanjut S2 Manajemen Pendidikan Islam di universitas yang sama yaitu di PTIK Jakarta. Lalu kemudian setelah itu beliau mengambil S2 lagi ilmu hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan yang terakhir adalah beliau telah menyelesaikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Baik, kemudian mengenai pengalaman kerja beliau, beliau pernah bekerja sebagai guru di Pondok Modern Gontor 6 Magelang dan Gontor 2 Ponorogo. Kemudian pernah juga mengajar di SMK Darul Ulum Al-Islamiyah Jakarta Selatan. Lalu pernah juga mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pondok Pinang. Pernah juga menjadi kepala sekolah di Al-Falah Junior High School Kalibata City. Dan mulai pada tahun 2019 sampai sekarang beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Global Cendekia. Mengenai pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi Ketua PKM Kader Mubalih DKI Jakarta, anggota HDMI dan PMA, Ketua PKU MUI DKI Jakarta,
anggota FSUI, serta pernah menjadi pembina tahfidz nasional pada tahun 2024 sampai 2029 yang akan datang. Jadinya pemateri kita pada malam hari ini tentunya sangat luar biasa sekali ya, untuk menyampaikan tema pada malam hari ini yaitu kajian halal di Korea Selatan. Baik, teman-teman, tentunya saya akan menyampaikan dulu tujuan daripada webinar ini sesuai dengan judul yang ada di pamflet yang telah kita lihat bersama, bahwa webinar ini itu akan membahas tentang kajian halal di Korea Selatan. Jadi mengenai topik pembahasannya diantaranya terkait sertifikasi halal, kemudian gaya hidup, fandom atau fans-fans dari Korea Selatan ini atau arus Korea Selatan ini, lalu kemudian tantangan Muslim pendatang dan pastinya makanan dan minuman khas Korea Selatan yang tentunya berkaitan dengan industri halal. Jadi diskusi ini nantinya berusaha menjawab pertanyaan bagaimana arus utama halal dan Korea Selatan. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita langsung mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Al-Ustadz Rois Qoribila. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Gus Ananta Prayoga dan serta teman-teman semuanya, khususnya penyelenggara acara dari Masnawi Institute dan apa satu lagi? Tasnim, Bapak. Iya, Tasnya. Iya, terima kasih. Salam kenal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi ja'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berjumpa meskipun tatap muka via daring dan membahas sedikit dan juga sharing terkait tentang kajian halal di Korea Selatan. Ini sesuai dengan pengalaman dan juga experience dari saya pribadi, khususnya kemarin pada saat menjadi dai Go Global dari LD PBNU selama bulan suci Ramadan. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Reski Ribila, asal Jakarta. Kemudian tadi sudah disebutkan jenjang pendidikannya, dan saat ini masih istilahnya fokus. Ada yang masih kuliah juga. Tadi di Paramadina saya masih kuliah semester akhir, semester 4 atau 5, karena di Paramadina kemarin sempat cuti pas semester 4 eh, dikarenakan harus berkhidmah di Nahdlatul Ulama pada saat bulan Ramadan kemarin. Kemudian untuk home base kerja saya di kampus STI Al-Hikmah Global Cendikia Depok. Kemudian tinggal dan domisili pun juga masih alhamdulillah di Jakarta. Nah, masalah terkait tentang pembahasan eh, halal di Korea itu banyak ya aspek-aspeknya dan juga dinamika-dinamikanya. Ya, saya sendiri alhamdulillah diamanahkan, nanti mungkin ada penjelasan di slide eh, terkait tentang amanah yang saya masih emban, yaitu di Korea Testing Certification. Jadi salah satu lembaga di bawah naungan pemerintah Korea Selatan itu sendiri untuk menjamin produk-produk, sebenarnya bukan hanya food and drinks, tapi juga seluruh aspek yang ada di Korea, ya seperti pembuatan mobil ya atau segala macam industri-industri itu
dipegang oleh KTC itu sendiri. Namun yang mungkin sudah terkenal di Korea itu ada organisasi namanya Korea Muslim Federation atau KMF. Itu KMF itu sudah sangat familiar sekali di kalangan masyarakat Muslim Korea itu sendiri. Gitu. Nah, terkait masalah halal, kita sebagai seorang Muslim tentu wajib ya dan keharusan bagi kita itu untuk mencari produk-produk halal, kecuali udah masuk ke saddu dzara'i, ya, hal yang sekiranya sangat urgent dan preventif yang kita bisa ikhtiarkan kalau misalkan sudah tidak menemukan produk halal itu sendiri. Ya, contohnya misalkan kita terjebak di hutan, ya, atau di tempat yang mana benar-benar tidak ada produk halal sama sekali. Nah, maka untuk menyambung hidup diperbolehkan hanya sekedar hajat hidupnya saja. Tapi giliran sudah kenyang, ya, ataupun sudah menghilangkan rasa lapar tersebut itu, ketika kita sudah menemukan sesuatu yang halal, maka tidak boleh lagi kita mengkonsumsi hal tersebut. Gitu. Namun sedikit perkembangan atau informasi di Korea itu sendiri, sebenarnya masyarakat Muslim juga pun di sana sudah mulai istilahnya meningkat ya signifikan, kurang lebih meskipun masih minoritas di sana, kurang lebih masih sekitar 1% lah dari total penduduk Korea yang kemarin saya dapatkan informasinya, ya. Jadi masih harus tetap berhati-hati ketika belanja di sana gitu. Kemudian masalah kehalalan itu sendiri, apa namanya, sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram itu ada namanya syubhat. Syubhat itu separuh halal, separuh haram, alias remang-remang lah, ya kan? Maka kalau misalkan kita terjebak di dalam syubhat tersebut, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau misalkan kita terjebak di dalam syubhat, itu khawatirnya kita terjebak ke dalam suatu yang haram. Maka lebih baik, kalau zaman sekarang sudah modern, nanti juga pun akan ada contohnya bagaimana kita bisa memilih produk makanan khususnya dan minuman yang sudah tersertifikasi halal. Itu. Kemudian selanjutnya gaya hidup, ya, gaya hidup halal di Korea. Nah, izin Agus, slide setelahnya. Nah, ini topik pembahasan kita malam ini ada 6 hal. Selanjutnya, ya, ini KTC, nanti bisa dibaca-baca terkait amanah saya di sana. Jadi saya diamanahkan di perusahaan tersebut, Korea Testing Certification. Di perusahaan tersebut itu jadi di bawah naungan pemerintah Korea, diamanahkan untuk menjadi Syariah Board atau Dewan Fatwa di sana. Ada 4 orang, ya, gitu. Terus lanjut. Nah, ini silakan lanjut. Baik. Nah, sekarang gaya hidup di Korea, ya. Gaya hidup di Korea, terkait tentang gaya hidup itu banyak ya, ada berapa F-food, fashion, ya kan, dan lain sebagainya itu. Nah, terkait eh, gaya hidup di Korea ini, memang setiap Muslim perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Ya, kita mungkin boleh ngefans dengan orang-orang Korea, dengan kehidupan dan lifestyle mereka. Tapi jangan lupa kita juga punya rambu-rambu ya untuk apa namanya, jangan sampai kita juga pun terjerumus dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat hadis Nabi, ya, itu ketika salah seorang sahabat, ya, Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah, Rasulullah pernah mengatakan kepada beliau, inni uhibbuk, sampai 3 kali, ya kan, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, gitu.
Kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kita mempersiapkan hari kiamat? Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada Abu Dzar tersebut, ma'adattalah, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Gitu. Kata beliau, inni uhibbu ya wa uhibbullah. Aku sungguh mencintaimu dan mencintai Allah. Cukup modalnya dua. Ya, kita boleh mencintai orang lain selain daripada orang Muslim, tapi jangan sampai kita menyamakan hidup kita dan gaya kita itu seperti mereka-mereka. Nah, lantas Rasulullah cuma memberikan nasihat kepada beliau, ya, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Jadi kalau kita mencintai sesuatu tidak berlebihan dan juga tidak sampai melewati batas syariat, kita kelak akan dikumpulkan dengan mereka-mereka. Nah, maka hal ini perlu kita perhatikan juga, ya. Selain daripada kita mencintai orang-orang yang kita cintai, namun jangan sampai kita kehilangan daripada syariat Allah dan Rasul. Nah, terkait makanan dan minuman, ya ini juga banyak, ya, di Korea sendiri itu produk-produknya. Bisa dilanjut, Gus? Nanti akan ada contoh. Nah, ini contoh-contoh produk makanan yang sudah ada Korea. Kalau kita orang Indonesia itu lebih hobi makanan Korea itu biasanya yang kayak mie, ya, apa namanya? Samyang, ya, gitu ya. Nah, itu nanti akan ada, ya, itu Korea, makanan Korea. Nah, ini salah satu teman saya ketika berdakwah di Korea, karena kami berdelapan utusan dari lembaga dakwah PBNU, ya, itu tempatnya mencar-mencar. Ada yang di ujung, tapi yang di kota yang kedapatan alhamdulillah cuma saya di kota Daejeon. Jadi kota Daejeon itu di tengah posisinya. Di atas itu Seoul, di bawah Busan. Jadi alhamdulillah yang belum mampir ke bawah doang, saya ke atas sudah ke Seoul. Ya, kalau naik kereta cepat itu kayak di Indonesia KCIC kurang lebih 1 jam dari stasiun Daejeon ke Seoul atau sebaliknya. Tapi kalau naik kereta biasa, kayak naik kereta apa ya, naik kereta KRL lah, gitu, yang banyak berhentinya itu kurang lebih bisa 2 jam, gitu. Nah, ini coba kita lihat gimana pemaparan dari teman saya terkait produk makanan yang ada di Korea. Belum kedengeran ya suaranya, Gus? Salah satu supermarket yang ada di Korea Selatan, kita mau coba salah satu aplikasi yang bisa men-scan produk, termasuk produk makanan, apakah produk itu mengandung daging babi, alkohol atau yang lain sebagainya yang tidak seyogianya dikonsumsi oleh umat Islam. Coba ya, Korea Selatan itu terkenal dengan ramen, ya, ramen. Nah, ini ada ramen instan di sini. Coba kita ambil satu contoh ini misalnya, ya, ini ramen. Ini ada ramen ini. Ini orang Korea suka makan ini. Suka sangat. Ramen itu makanan favorit. Makanan favorit. Oke, kita tes ya. Nah, ini ada aplikasi Moveco namanya. Bisa kita scan di bagian kanan atas. Nah, ini dia muncul. Ada keterangan daging babi di dalamnya, alkohol di dalamnya. Berarti untuk teman-teman sekalian yang ada di Korea Selatan, baik yang bekerja ataupun yang berwisata di sini, harus berhati-hati dalam membeli produk-produk instan seperti ini. Nah, ini kelihatannya
ya aman-aman saja padahal tidak aman. Nah, ini dengan aplikasi itu sangat membantu. Kita perbandingkan dengan ini, misalnya ada biskuit di sini ya. Nah, itu ya. Jadi sudah ada aplikasi sebenarnya buat masyarakat muslim atau kaum muslimin untuk ketika apa namanya pergi atau tamasya ke Korea itu menggunakan aplikasi namanya Movco. Jadi kalau di Movco itu apa namanya kalau misalkan ada sesuatu yang haram itu dia terdetek langsung ya. Ada keterangan merah biasanya di tulisannya itu pork, atau kalau nggak ada porknya di situ ada terdapat alkoholnya. Berarti tulisannya merah tergantung tulisannya nanti. Ya, berarti kalau misalkan nggak ada, sebaliknya dia kalau nggak salah warnanya hijau gitu atau abu-abu saja gitu. Nah, jadi cukup aman ya sekarang kita sudah canggih dengan berbagai aplikasi ya di sana, terutama di kota-kota besar. Kalau misalkan ke Korea itu kayak ke Seoul itu juga banyak masakan-masakan Muslim ya, kayak di bawahnya contohnya tuh ada apa namanya makanan-makanan ya, itu bahkan ada restoran namanya bakso bejo Korea, jadi punya orang Indonesia. Tapi juga jangan sampai tertipu juga ini kayak apa namanya si Mas atau Mbak tuh Fatmasari, Mbak Fatmasari kayaknya ya. Kayak beliau bilang tuh saya dapat es krim rasa babi. Ngeri juga ya, es krim rasa babi. Biar es krim rasa coklat, rasa stroberi ya. Padahal di tulisannya stroberi ya, gitu. Tapi babi maksudku gambarnya stroberi. Ya, makanya harus hati-hati juga. Belum lama juga pun viral ya di Indonesia itu ada makanan Korea itu atau minuman ya. Itu anak sekolah beli viral. Kemudian ada logo halalnya juga, tapi terdapat kandungan babi di situ. Nah, itu tetap waspada ya. Memang kadang-kadang banyak-banyak oknum ya orang-orang yang apa namanya melakukan modus-modus seperti itu, entah itu faktor politik atau faktor lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita ingin berkunjung ke Korea ya, itu secara keseluruhan insya Allah masih banyak ya, termasuk banyak di sana sekarang sudah banyak makanan-makanan yang sudah berlabel halal gitu. Bisa dilanjut, Gus? Nah, kemudian terkait relasi fandom ya dengan wacana halal Korea itu eh, merupakan fenomena menarik ya yang memperlihatkan bagaimana budaya populer Korea kayak K-pop dan apa Korea drama ya. Tapi memang secara keseluruhan masyarakat Korea itu yang saya pahami itu mereka itu aslinya kayak Jepang ya. Mereka apa namanya bahkan bisa dibilang ateis ya, tidak memiliki Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Nah, agama yang paling gencar-gencarnya melakukan dakwah ya atau misionaris itu biasanya orang-orang Kristen ya atau Nasrani gitu. Bahkan yang saya kaget juga ketika saya berkunjung ke salah satu masjid ya, teman saya, mereka dakwahnya terang-terangan. Kan kalau di Korea itu masjidnya yang besar itu di Seoul ya, Islamic Center of Seoul. Nah, itu masjid yang ada bacaan Allahu Akbar. Nah, itu di Seoul itu di sana ya. Tapi yang punya itu orang Saudi. Jadi memang muasasahnya atau yayasannya yang mengurus apa namanya masjid tersebut itu orang-orang Saudi. Juga mazhabnya bukan kayak mazhab kita. Kalau kita mungkin di Indonesia rata-rata ya, kalau khususnya di Jawa itu ya secara keseluruhan banyak juga yang menggunakan kunut gitu. Tapi kalau di masjid Islamic Center Seoul itu nggak pakai kunut. Ya bahkan ketika saya coba sekali-kali terawih pada malam tertentu, itu terawihnya cuma terawih saja, witirnya masing-masing gitu. Jadi jangan heran kalau habis terawih 8 rakaat sudah selesai lah, nggak ada witirnya. Jangan ditungguin sampai subuh pun nggak ada ya. Jadi nanti kalau ke Korea coba-coba bulan Ramadan ya seperti itu kondisinya gitu.
Kemudian fandom global dan keberagaman identitas ya. Itu memang benar-benar banyak banget. Jangankan masyarakat Korea sendiri yang asli. Yang saya alami, kita nih sebagai Muslim itu ketika di sana itu juga pun banyak ya teman-teman dari negara-negara lain ya, bahkan berlainan madhab gitu ya. Ada yang pakai madhab Maliki gitu, dari apa namanya, atau Hanafi, dari Uzbek, itu banyak banget. Makanya di sana itu ketika saya ceramah ya diusahakan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Jadi orang Uzbek sendiri mereka terkadang masih kurang bisa memahami bahasa Arab langsung. Karena mereka pelajar itu lebih banyak mereka memahami bahasa Inggris. Jadi harus sedikit banyak bisa pakai bahasa Inggris atau sekalian pakai bahasa Korea sekalian. Ya, kalau yang memang sudah mahir bahasa Koreanya bisa menggunakan bahasa Korea langsung. Itu sangat apa namanya? Sangat interest ya buat masyarakat-masyarakat Korea sendiri gitu, ketika kita bisa menggunakan bahasa ibu mereka. Kemudian eh, identitas fans sangat beragam ya, sehingga terjadi dialog antara nilai nilai atau misalnya antara gaya hidup Islami dan budaya pop Korea yang cenderung sekuler. Ya memang karena di sana meskipun nggak terlalu ekstrim ya seperti Korea Utara itu, tapi rumornya itu justru malah Presiden Korea Utara suka dengan ajaran-ajaran nilai Islam. Kalau kita pengen Halo. itu luar biasa ya. Makanya apa namanya, kesabaran itu orang-orang Korea sebenarnya sabar-sabar. Saya pernah coba cek ya, itu di stasiun, kalau di Indonesia stasiunnya itu deket-deket. Ya, jalan 100-200 meter itu bisa langsung nyampe ke kereta. Tapi kalau di Korea itu jauh-jauh, udah gitu tangganya tinggi-tinggi. Ya, dan mereka itu lebih senang menggunakan tangga manual daripada apa namanya, eskalator atau lift. Jadi apa nggak terlalu padat antriannya. Inilah budaya mereka tuh. Terus juga kalau ngantri itu di lampu merah itu tertib banget. Yang nggak ada yang main apa namanya, nabrak-nabrakan atau nyalip-nyalip ya. Jadi mereka benar-benar kalau emang itu ya udah antri itu. Padahal lampu merahnya banyak. Nah ini ya yang bisa kita pelajari dari masyarakat Korea itu sendiri. Kemudian fans Muslim sering membentuk subkomoditas ya untuk menyesuaikan minat fandom dari nilai-nilai agama. Jadi nilai-nilai agama memang kalau misalkan di Korea itu benar-benar bisa dirasakan. Oh ternyata ada di Islam. Ya kita merasakan nikmatnya punya agama Islam kadang-kadang di negara non-Muslim. Ya subhanallah. Tapi cuma bedanya mereka belum dapat hidayah. Kalau mereka dapat hidayah itu lebih dahsyat lagi. Ya. Saya kadang-kadang salutnya ya, bukan hanya kepada masyarakat Korea, masyarakat Indonesia pun ya ketika mereka itu berkunjung ke Korea Selatan itu mereka bisa mengikuti daripada aturan-aturan yang ada di sana ya. Padahal kalau mereka terapkan aturan tersebut di Indonesia juga pun itu justru nggak jauh beda hebatnya ya. Indonesia sebenarnya bisa maju karena masih kudis, kurang disiplin, kurang rapi, banyak ya penyakit-penyakitnya gitu. Nah, orang-orang Korea yang belum terlalu mengenal agama ya, atau banyak bisa dibilang orang sekuler, itu mereka punya nilai-nilai agama ya, cuma hanya belum dapat hidayah. Gitu. Kemudian selanjutnya eh, permintaan produk halal ya dan artis Korea. Fans Muslim mengharapkan idol dan selebriti Korea menggunakan atau mempromosikan produk yang halal atau sesuai syariah. Jadi produk halal atau syariah itu pun juga sangat diminati ya oleh warga Muslim di Korea sendiri, terutama brand-brand yang ada logo halalnya. Ya,
Kemudian hal ini meluas ke makanan, kosmetik, fashion, dan saya juga pun merasakan ketika di KTC itu banyak mengurus-mengurus terkait tentang makanan, kosmetik, fashion, ya gitu, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi kita punya ciri khas sendiri. Dan beberapa brand Korea mulai menjawab tuntutan ini dengan sertifikasi halal internasional. Jadi ketika kita melihat sertifikasi halal internasional itu kan kalau kita kan logonya kayak wayang, ya kan? Kalau di sana KMF punya logo itu ada gambar masjidnya, gitu. Terus ada tulisan halalnya. Ya, nanti akan ada contohnya mungkin. Baik, kemudian eh, terkait aktivisme dan representasi fans Muslim, ya itu fans Muslim itu menyuarakan pentingnya tentang representasi dan pengakuan untuk industri hiburan Korea. Ya. Aktivisme ini mendorong perubahan seperti zona sholat di konser. Nah, memang masih minim ya karena kita minoritas Muslim di Korea itu, maka kalau misalkan mau cari-cari musola atau masjid itu agak jauh ya, nggak kayak di Indonesia setiap RT atau setiap kecamatan atau setiap kelurahan itu banyak masjid. Tapi kalau di Korea masih jarang-jarang ya, cuma di tempat-tempat tertentu saja. Dan masjidnya kalau bukan masjid agung atau masjid jami atau Islamic Center itu masih eh, istilahnya kecil-kecilan ya. Nanti akan ada contohnya ya masjidnya gimana di Seoul itu sendiri, dan juga tempat yang saya pernah diamanahkan untuk berdakwah di sana itu masjidnya bisa dibilang kayak model kantor ya. Itu gedung misalkan ada 4 lantai. Gedung pertama itu biasanya buat jualan pakaian thrifting gitu ya. Jadi di bawahnya itu buat jualan pakaian-pakaian thrifting yang saya alami. Kemudian lantai 2-nya restoran, kemudian lantai 3 baru masjid ya gitu. Nah, lantai 4 itu ruang serbaguna lah. Kebetulan dipakai kantor PCI NU gitu. Jadi memang unik-unik di sana. Saya juga sebelum Korea kirain gimana Korea gitu kan, ekspektasi saya tinggi. Ternyata pas ke sana ya harus bersabar-sabar ya gitu. Tapi kalau misalkan mau main indah-indahan sebenarnya masih indah di Indonesia. Ya, apalagi kalau misalkan saya kemarin ngalamin musim salju di Korea itu ya, di sana apa namanya ya, memang karena belum pernah ya, jadi kelihatannya indah. Padahal kalau misalkan kita merasakan musim salju tersebut itu, wah luar biasa, masya Allah dinginnya. Ya, pakai kaos tumpuk 3 pun masih nembus karena minus derajatnya. Ya, paling paling tinggi saya ngerasakan belasan derajat saja. Kalau di belasan derajat di Indonesia mungkin di pegunungan yang apa namanya cukup tinggi ya, di atas permukaan laut gitu. Tapi kalau misalkan di Korea itu jarang menemukan panas kalau lagi musimnya salju ya. Itu luar biasa. Kalau hujan pun hujan salju cukup lebat hujannya. Jadi kadang-kadang kalau lagi musim salju malas keluar. Lebih baik ya udah di kamar dah atau di masjid, tempat yang bisa menghangatkan diri gitu. Nah, kemudian tantangan ya atau batasan syariat dan budaya pop. Itu budaya pop Korea tidak terlalu selaras dengan nilai-nilai syariat ya. Tapi kalau misalkan sekali-kali kita memang benar-benar apa namanya ngefans dengan salah satu artis Korea ya silakan saja buat hiburan, tapi jangan sampai kita terlalu mengikuti budaya mereka, busana mereka, apalagi sampai ngikutin tarian-tarian dan lain sebagainya gitu. Seperti yang saya alami di Korea itu, kalau kita lagi nonton drakor, itu kayaknya romantisnya Masya Allah, ya kan? Padahal romantis itu sudah diajarkan sama Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu sangat romantis dengan istri beliau. Ya, ketika beliau itu pulang malam hari, kemudian istrinya sudah tidur, beliau nggak mengetuk pintu rumahnya. Ya, bahkan beliau itu di dalam riwayat itu tidur di depan rumahnya, saking nggak mau apa namanya merepotkan daripada istrinya terbangun gitu. Itu luar biasa, masya Allah. Ya, jadi sangat apa komprehensif sebenarnya contoh yang sudah kita miliki dari baginda Nabi SAW. Gitu. Tapi memang terkadang perlu
kita juga melihat ya suasana-suasana di tempat atau negara-negara lain seperti Korea. Gitu. Kemudian fans Muslim menghadapi dilema antara menikmati hiburan dan menjaga konsistensi iman. Ya, jadi kalau musim dingin itu di Korea biasanya lebih cenderung, terutama bagi teman-teman ikhwan nih laki-laki, ya itu masih bisa terjaga matanya kalau musim dingin. Tapi kata teman saya, alhamdulillah kemarin Ramadan musim dingin, jadi saya nggak terlalu banyak melihat aurat ketika jalan-jalan. Ya, dan juga pas banget musimnya Ramadan. Coba kalau Ramadannya musim panas, Masya Allah katanya tuh. Ya, bahkan yang tadinya tertutup rapat-rapat bisa terbuka lebar-lebar. Ya, kalau nggak pintar-pintar jaga pandangan, Masya Allah, itu dosa terus melakukan. Ya, atau melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Gitu. Bisa dilanjut, Gus? Nah, ini contoh kondisi kaum muslimin atau teman-teman, kebanyakan mereka juga ada yang bekerja di Korea, ya, dan kebetulan Daejeon ini terkenal dengan kota pelajar kayak Yogyakarta lah, ya Gus ya. Yogyakarta kan dikenal dengan kota pelajar atau kota mahasiswa, ya, maka Daejeon ini juga pun terkenal banyak mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di sana. Bisa disaksikan video berikut. Ya, itu sekilas tentang cuplikan kegiatan Ramadan khususnya kemarin pada saat buka puasa bersama. Jadi memang terasa banget persaudaraan apa namanya khususnya WNI warga negara Indonesia yang lama tinggal di sana, baik mereka itu bekerja ataupun menjadi pelajar atau mahasiswa. Gitu. Nah, di sampingnya baru beberapa hari yang lalu saya dapat WA dari salah satu teman saya itu yang di Gyeongju. Itu di Gyeongju memang masjidnya apa namanya masih sekarang istilahnya ngontrak. Namanya Masjid Al-Kausar gitu. Jadi masih membutuhkan pembebasan lahan ya atau pembelian gedung itu senilai kurang lebih masih kurang 70 juta won, mata uang Korea. Mungkin bagi teman-teman yang kelebihan rezeki bisa apa namanya membantu saudara-saudara kita yang berada di sana. Gitu. Silakan lanjut, Gus. Ya, baik. Kemudian ini banyak apa namanya faktor-faktor hubungan Indonesia dan Korea dalam ekosistem halal, ya. Itu ada pendidikan dan pertukaran budaya. Nah, terdapat kolaborasi ya kan antara universitas dan lembaga riset Indonesia Korea. Dan di Korea ini pun juga banyak apa namanya beasiswa yang dibuka oleh pemerintah Korea sendiri. Ya silakan nanti bisa saya share di grup ya terkait beasiswa yang ada di Korea baik S1, S2 maupun S3 gitu. Dan beasiswanya juga pun cukup fantastis nilainya. Kemudian untuk studi halal ya termasuk pengembangan kurikulum studi halal dan sertifikasi halal. Kemudian program pertukaran pelajar dan dosen yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya dan praktek halal di masing-masing negara. Kemudian kegiatan seminar atau lokakarya dan forum budaya halal, yaitu untuk mempererat pemahaman antar masyarakat Muslim Indonesia dan Korea. Nah, saya sendiri
Di KTC itu termasuk ya istilahnya bos saya atau atasan saya itu masih non Muslim. Dia masih beragama Nasrani ya, tapi juga sangat interest dengan agama Islam, sangat tertarik, sedikit-sedikit banyak bertanya tentang bagaimana cara berislam gitu. Cuma belum dapat hidayah sampai sekarang. Saya juga pun sering memberikan buku-buku ya dengan dalam bahasa Korea untuk mereka pelajari. Kemudian selanjutnya dalam hal pariwisata dan wisata halal. Korea Selatan mengembangkan fasilitas wisata ramah Muslim, ya seperti restoran tadi tuh, restoran yang memang restoran punya orang Indonesia, ya kayak Bejo Mart gitu segala macam itu, insya Allah di dalamnya sudah banyak ya produk-produk halal dan juga dihindari daripada produk-produk non halal. Kemudian ruang sholat di tempat wisata juga ya ada beberapa meskipun belum banyak ya, dan juga pelatihan bagi pelaku wisata. Kemudian Indonesia menjadi mitra strategis dalam mempromosikan wisata halal Korea kepada wisatawan Muslim ASEAN. Ya makanya sekarang kalau kita lihat di medsos-medsos, khususnya di Instagram itu banyak tahu-tahu iklan-iklan untuk wisata ke Korea, ya kan? Gitu. Kemudian kerjasama promosi wisata dilakukan melalui Korea Tourism Organization atau KTO dan Mitra Travel Halal Indonesia. Selanjutnya diplomasi ekonomi dan industri halal, ya itu Korea mendorong ekspor produk halal kayak kosmetik, makanan, fashion ke pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Banyak makanya sekarang menjamur bukan hanya restoran-restoran Korea yang berada di Indonesia, tapi juga di pinggir-pinggir jalan itu makanan-makanan khas Korea itu mudah kita temukan, ya kan? Itu kayak apa namanya tuh snack itu yang kayak ikan-ikan gitu, terus di dalamnya banyak variannya, ada yang coklat, ada yang keju gitu, ya. Kemudian kerjasama melalui forum ekonomi dan dagang seperti Indonesia Korea Business Summit yang memperkuat jejaring pelaku industri halal yang kemarin eh, pada saat Presiden Joko Widodo itu memimpin, ya itu ada apa namanya kak berapa pokoknya negara-negara Asia ya itu banyak. Kemudian kerjasama sertifikasi halal, ya itu kalau di Indonesia ada BPJH, ya ada LP POM gitu. Kalau di Korea itu ada KMF, ada KTC yang terkenal. Kemudian tujuannya agar produk Korea lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal resmi di Indonesia dan sebaliknya. Untuk memfasilitasi arus barang halal lintas negara dan membangun kepercayaan konsumen Muslim. Gitu. Ya, lanjut Gus. Nah, ini contoh-contoh makanan asli Korea ya, tapi eh, yang ada yang sudah sertifikasi halal, ada yang belum. Tergantung kalau misalkan kita mau beli makanan-makanan asli Korea itu, ya kita lihat juga penjualnya. Nah, kadang-kadang makanan itu nggak mengandung babi, tapi khawatir ya cara membuatnya itu ada unsur babinya. Gitu kayak kimchi. Kimchi itu kan isinya kan sayuran-sayuran ya yang difermentasi gitu. Nah, memang agak rasanya kecut, tapi kalau misalkan yang buat non-Muslim khawatir di tempat pembuatannya itu ada lemak babinya atau lain sebagainya. Kemudian bibimbap ya kan, nasi campur dengan topping sayur dan daging. Itu contohnya di tengah atas ya. Kemudian ada bulgogi. Nah, kalau kita udah jadi mie nih, sini mie goreng rasa bulgogi ya, itu daging sapi panggang manis gitu. Kemudian ada namanya tteokbokki ya, kue beras dengan saus pedas manis. Saya juga pun apa namanya di sana pas buka puasa temen beli itu modelnya kayak apa ya, kayak ya eh, lembek-lembek gitu ya, tapi di dalamnya kacang isinya gitu. Kemudian
ada samgyeopsal. Nah, ini bahaya nih, ya. Daging perut babi panggang gitu. Kemudian japai, kayak mie kaca tumis dengan sayur dan daging. Kemudian ada kelimbab, nasi gulung dengan rumput laut. Ya, kalau di Jepang ada sushi. Kemudian sundubu, ya, sop tahu pedas. Itu di bawah tengah, baris ketiga. Kemudian kimchi lagi, ada sop kimchi. Ya, kemudian haimul paejeon, kayak pancake, isinya seafood dan daun bawang. Kemudian ada galtabing, sop iga, sapi bening. Dan yang terakhir, naengmyeon, ya, ada mie dingin khas musim panas. Nah, kemudian ini ada apa namanya informasi dari Mbak Fatmasari. Di sana musola di Korea campur, ya, tempat karaoke memang ada, ya. Jadi musola atau masjidnya misalkan di lantai 2 atau lantai 3 itu tempat karaoke atau tempat ngedugem itu di lantai 2. Teman saya itu ada yang bertugas di sana, masya Allah, dakwahnya lebih dahsyat lagi itu ujian. Dan yang saya kaget juga, di jangankan masjid yang belum terlalu besar seperti itu di masjid Seoul Islamic Center itu banyak tempat-tempat transgender, jadi merubah alat-alat kelamin di sana. Jadi makanya jangan jangan terlalu fanatik dengan orang Korea sendiri, karena orang Korea sendiri bisa jadi mereka aslinya, mohon maaf ya, itu kurang begitu tampan. Akhirnya mereka itu nggak puas dengan apa yang sudah Allah berikan, mereka merubah wujud mereka, ya, yang tadinya laki jadi perempuan atau sebaliknya. Maka ada juga teman saya yang udah belasan tahun di sana itu ngomong, ya, sharing itu ketika ada apa namanya orang Korea nikah, ya, padahal istrinya cantik banget katanya, ya, kemudian pas udah nikah dapat anak, kok anaknya nggak sesuai dengan ibunya gitu, padahal ibunya itu cantik banget, ya, ternyata aslinya dulu sebaliknya gitu, ya. Jadi jangan terlalu apa namanya ngefans dengan mereka, karena ya bisa jadi-jadian, ya, bukan bukan asli wujud yang ada gitu. Lanjut guys. Yang terakhir ya, itu minuman, kalau nggak salah. Nah, ini minuman juga pun banyak ya macam-macamnya. Itu silakan dibaca-baca sendiri. Ini tapi minuman yang belum halal ya. Kalau di Indonesia udah banyak tadi makanan-makanan halal kayak mie, ya, mie khas Korea itu dijual di mall-mall Aeon. Silakan dicari-cari saja, nggak usah jauh-jauh ke Korea. Bahkan kalau ke Korea sendiri belum tentu bisa menemukan mie yang halal. Tadi mie yang halal eh, apa namanya cuma beberapa saja dan jarang, ya. Itu saya sebenarnya tadinya pengen banyak bawa mie khas Korea itu. Saya cuma nemukan mie ram mie ramen cuma satu, dan itu rasanya sebenarnya biasa-biasa saja, rasa keju doang, pengennya yang ada yang pedas, ada yang apa macam-macam rasanya, cuma cuma satu yang saya nemu ini, ya, mie instan ramen. Tadi sudah ada tuh di slide ke berapa nih, ke 9, ya. Kemudian terkait minum-minuman, ya, yang sudah jelas halalnya kalau di Korea minum air putih saja, ya, di Korea itu halal, ya, minuman yang mineral. Kalau minuman-minuman yang asli, ya, silakan dicek kembali nanti apakah mengandung alkohol, ya, ataupun barang-barang najis lainnya gitu. Selanjutnya Gus. Nah, ya, ini contoh makanan-makanan minuman khas Korea. Ya, baik minuman tradisional
minuman yang modern, bahkan ada minuman yang fermentasi. Salah satu contoh minuman yang difermentasi itu kayak soju, ya. Nggak tahu soju itu di Indonesia sudah dimodifikasi belum kehalalannya, tapi kalau secara umum soju itu masih mengandung apa namanya fermentasi yang bisa berakibat mabuk, ya, karena liiskarihi qalilan wa katsiran haram, baik sedikit maupun banyak itu kalau misalkan sudah mengandung unsur memabukkan maka di dalam Islam itu sudah mengandung haram, gitu. Ini kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita mungkin bisa sharing-sharing. Kemudian ada apa informasi lagi itu dari Mbak Fatmasari, ya kan? Nasgor, kemudian madu, ya, yang belum sarden telur tahu. Oke. Nah, pesan saya kalau misalkan yang ingin berkunjung ke Korea Selatan sendiri itu kalau bisa coba di-download dulu aplikasi Mukonya, nanti di sana sebelum belanja yang ada barcode-barcode-nya silakan dicek terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Itu sih pesan dari saya. Terima kasih. Bisa nanti silakan saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman eh, Anda kita jadi tahu semua bagaimana kehidupan halal di Korea Selatan itu. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi diskusi. Barangkali dari peserta webinar ada yang ingin bertanya atau sekedar memberikan tanggapan atau juga bahkan pengalaman sendiri. Siapa tahu ada yang pernah merasakan bagaimana kehidupan halal di negara Korea juga. Oke, Ya, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Satu lagi oke, mungkin mungkin yang eh, apa namanya teman-teman yang memiliki motivasi lebih untuk kerja di Korea, memang saat ini teman-teman di Indonesia banyak yang mencari kerja di Korea karena memang luar biasa ya. Gaji yang mereka terima UMR-nya itu minimal 2.000 won. Yang saya tahu dari teman-teman itu 2.000 won. Kalau misalkan kemarin saya nukarkan saat apa namanya 1.000, ya kan, 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, 1.000 won, 1.000 won, 20 juta won, maaf, 20 juta won, 2 juta won, 2 juta won untuk UMR Korea sama dengan kurang lebih 20 juta. Saya nukarkan uang rupiah 1.000 won itu sama dengan sekarang kurang lebih berapa kemarin? 12.000, ya, 12.000 gitu. Jadi berasa banget. Makanya teman-teman yang kerja di Korea sendiri itu ada yang sudah punya apa namanya kayak sawah, ya, sampai nggak boleh beli lagi saking banyaknya uang itu gitu. Berarti kalau dirupiahkan itu gajinya 20 juta, setara gaji orang DPR, ya. Makanya banyak mereka itu yang mencari kerja di sana luar biasa, ya. Bahkan sampai belasan tahun mereka kerja di sana gitu. Itu sharing tambahan yang dapat saya sampaikan. oke, terima kasih Pak. Eh, Mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan dari peserta dan mungkin akan saya lanjut dari Ini ada pertanyaan saya pertanyaan sendiri ya. dari Mbak Permatasari, ya. Mbak Permasari Iya, boleh ya. Hukum nikah di iya. sana, Pak. Saya pernah jadi TKI di sana. Ya, memang kalau misalkan hukum nikah itu eh, selain satu agama itu kan sebenarnya haram, ya kan? Khawatir nanti nasab anaknya kemana, gitu. Apalagi bisa menjadi anak zina kan, gitu. Kalau misalkan suaminya itu non Muslim biasanya banyak yang terpikat itu
wanita-wanita Indonesia yang nikah dengan lelaki Korea, keseringannya gitu. Ya, tapi kalau misalkan orang Indonesia nikahin perempuan Korea kayaknya masih jarang, karena orang Korea mikir-mikir bukan dengan orang Indonesia. Ya, tapi kalau misalkan perempuan Indonesia dinikahin sama lelaki Korea itu biasanya wajar-wajar saja dan mudah-mudah saja. Ya, itu yang pertama hukumnya haram kalau nikah beda agama. Kalau mau dua-duanya atau si suaminya misalkan eh, apa namanya si perempuannya tertarik dengan orang Korea itu suaminya harus masuk Islam terlebih dahulu gitu. Dan di sana itu eh, untuk menikah itu sebenarnya udah ada ya ahlul hali wal aqdinya gitu. Datang saja ke kantor-kantor PCI ya, kantor apa pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Nanti di sana sudah ada yang bertugas sebagai saksinya ya. Itu nanti dicatatkan ya langsung di KUA setempat jadi punya legalitasnya gitu. Itu ya. Silakan Gus. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sudah jelas ya bagaimana hukum menikah di Korea Selatan. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Mbak Helma Yufebi. Beliau bertanya, beliau dari Febi, eh, Fakultas Febi, Jakarta ya. Izin bertanya, untuk rumah potong hewan di sana bagaimana Pak? Jika kita membeli daging segar sapi dan atau ayam potong, apakah sangat mudah didapatkan atau dibeli? Baik, Baik, untuk daging-daging memang banyak juga yang jualan daging, tapi masalahnya kan yang motongnya, ya kan? Gitu, yang motongnya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan di dalam salah satu syarat pemotongan hewan, itu kalau misalkan tidak disebutkan nama Allah, ya kan, maka hewan tersebut itu menjadi bangkai, gitu. Nah, itu kan repot. Tapi karena memang gimana lagi kondisinya, kalau mau kita repot-repot, kita beli hewan tersebut atau ayam tersebut itu kita potong sendiri kalau mau. Tapi ya udah. Nah, nanti carinya solusinya apa namanya? Tempat-tempat yang sudah apa namanya? Ketahuan halal. Ya, di sana juga pun bisa kita temukan tempat-tempat jualan daging yang sudah bersertifikat halal gitu. Kalau mau lebih hati-hati, tapi kalau memang sulit ya tadi pakai hukum usul fik lagi ya pakai tindakan preventif lagi sadu zaroi ya gitu. Jadi kan memang eh, apa namanya ya tidak tidak gampang juga sebenarnya untuk saat ini yang saya lihat kemarin di Korea itu ketika makan daging ya terutama daging sebenarnya aslinya halal sapi kambing ataupun ayam itu aslinya halal tapi karena yang motong itu kan orang non muslim ya sebenarnya itu sudah syubhat ya, tapi jangan terlalu sering-sering gitu. Ya karena kita kondisinya di negara non muslim lagi, ya udah kita pakai ijtihad saja, itu bismillah gitu. Tapi jangan sering-sering. Saya sarankan. baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya ingin juga bertanya ya kepada Monggo, Bapak Gus. terkait sertifikasi halal. Di sana itu seperti yang telah Anda jelaskan tadi kan beberapa barang kalau kita ingin ngecek halalnya itu dengan men-scan ya. Nah, di sana itu apakah semua barang yang ingin kita cek kehalalannya itu harus kita scan ataukah juga ada logo halalnya seperti itu? Baik, betul Gitu, Gus. Pak. Ya, baik. Untuk mengetahui produk halal, ya tadi salah satunya dengan aplikasi Muko tersebut itu memang aplikasi tersebut itu dibuat oleh orang Islam, ya itu untuk mengecek legalitas kehalalan suatu produk gitu. Terus satu lagi selain pakai apa namanya? Gimana ngeceknya? Oh iya ada logonya gitu ya. Nah, iya, biasanya kalau misalkan makanan-makanan atau minuman-minuman itu kalau kita mau cek itu
kalau memang produk tersebut itu halal, itu udah ada logo halalnya. Kayak KMF tadi, contoh label halalnya itu biasanya ada gambar masjidnya, kemudian ada tulisan halalnya, gitu. Seperti itu, Gus. Nah, kemudian di KMF sendiri itu ada Hal Komite, ya, organisasi Islam tertua di Korea, berdiri pada tahun 1967. Sebenarnya memang sudah lama nih KMF ini berdiri, ya. Dan KTC itu termasuk masih baru lah, baru belasan tahun ya berdirinya. Lebih dahulu KMF dari 1967. Organisasi tersebut itu dikenal luas dan dipercaya oleh komunitas Muslim Asia, ya termasuk Indonesia dan Malaysia. Nah, kemarin pengalaman awal Ramadan, dalam menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal Idul Fitri, itu karena memang di Korea sendiri kan belum ada istilahnya apa namanya ya, Ru'yatul Hilalnya. Jadi kita masih ngikut negara terdekat. Akhirnya ngikut KMF itu sendiri, dan Ru'yah Hilalnya melihat negara terdekat yaitu Malaysia. Nah, saya kebetulan kemarin pas ke Korea itu eh, di Indonesia sudah 1 Ramadan tanggal 1 Maret, kemudian nyampe di Korea tanggal 2 Maret, itu baru tanggal 1 Ramadan lagi. Gitu. Jadi masih menunggu ya keputusan sidang isbat di eh, Malaysia itu sendiri. Nah, kemudian eh, bulan Syawalnya itu sama berbarengan tanggal 31 Maret, sama di Indonesia. Jadi Pol, kalau ikut dari Indonesia itu 30 hari, salasina ayam, ya kan? Salasina yauman 30 hari, kemudian di Koreanya 29 hari karena ikut eh, Muslim yang ada di Malaysia atau sidang isbat negara terdekat dari Korea itu sendiri. Itu Gus tambahannya, Gus. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Eh, oke, baik, mungkin saya lanjut bertanya lagi ya terkait dengan apa logo halal tadi. Nah, apakah itu hanya ada di produk-produk juga ada, Pak? Yang saya pernah tentu ada suatu drama Korea yang di situ ditampilkan minimarket. Minimarket itu berlogo halal sama seperti yang Ustadz tadi sampaikan, itu logonya berlogo masjid seperti itu. Nah, benar Agak terputus-putus ya sana suaranya. atau minimarket juga berlogo halal seperti itu, Ustadz. Agak terputus-putus suaranya, Gus. Oh iya, saya ulangi ya, Ustadz. Mm-mm. Eh, pada intinya, apakah di sana itu logo halal juga ada di restoran dan minimarket, ataukah hanya di produk-produk makanan dan Ya, minuman seperti itu? ya. Eh, Kalau misalkan memang kita lihat pedagang jujur, ya itu biasanya di sebelum masuk ke toko tersebut itu udah ada logo-logonya. Kalau misalkan memang apa produknya halal, biasanya dipampang di depan sudah ada, sama seperti tadi yang dinyatakan oleh Gus Ananta itu, yang di film-film Korea itu kan ada apa namanya warung atau supermarket yang apa namanya sebelum masuk itu sudah berlabel atau berlogo halal gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jadi memang benar ya, di sana tidak hanya produk makanan tapi juga restoran atau minimarket juga ada halal, logo halal Koreanya juga. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, saya Mungkin dari Mas Abror. ya, ya, pertama Silakan, terima Mas. kasih pada Ustadz Rois
yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalamannya pada kita semua. Eh, saya ingin bertanya tadi, Ustadz Rois eh, bilang bahwa beliau bagian dari eh, Syariah Board ya, Ya, atau betul. di bagian fatwa, pemberi fatwa. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana prosedur fatwa halal di sana. Kemudian bagaimana dinamika kan kalau di Indonesia itu kan sekarang tidak hanya MUI ya, tapi ada komite fatwa. Dan itu ya prosedurnya mungkin karena mohon maaf karena kejar target jadi produk yang masuk kemudian ditetapkan halal, tidak halal tidak berdasarkan apa namanya list atau panduan positif list katakanlah atau apa yang kemudian eh, sangat apa istilahnya ya sangat pendek lah prosesnya. Kalau di sana apakah setiap produk itu harus dimusyawarahkan atau setiap orang bisa memberikan fatwa seperti komite fatwa itu tadi? Itu satu. Yang kedua, di Korea apakah masih banyak terjadi kecurangan dalam sertifikasi halal dengan arti asal Anda bayar segini, oke, walaupun produk Anda gini-gini ini tetap saya sertifikasi. Ya itu saja, Ustaz. Terus Baik, terima kasih. Saya jawab terkait masalah prosedur untuk penetapan legalitas halal itu sendiri. Memang di Korea itu cukup ketat. Saya baru pertama kali ketika kemarin diamanahkan pada saat bulan Ramadan, saya coba sambangi langsung ke kantor KTC pusat ya yang ada di Korea gitu. Kemudian saya coba lihat segala macamnya untuk penetapan atau prosedural penetapan suatu produk itu menjadi halal itu sangat selektif banget. Ya, jadi di dalam laboratorium itu cukup lengkap ya peralatan-peralatannya gitu. Jadi kami tidak menerima sedikit pun kalau misalkan ada unsur-unsur haramnya, maka itu tidak bisa ditetapkan. Dan memang sangat ketat seleksinya di Korea. Makanya nggak mudah-mudah orang Korea itu sendiri itu untuk mendapatkan sertifikasi halal guna untuk menjual produk mereka ke pasaran kaum muslimin. Itu satu ya. Kemudian terkait masalah orang Korea itu sendiri, memang seperti yang saya katakan di awal tadi itu, meskipun mereka itu agamanya non-Muslim, ya tapi apa namanya nilai-nilai agama, terutama yang di dalam Islam itu mereka implementasikan. Jangankan orang-orang besar, orang kecil saja ketika kita coba-coba di jalan itu menemukan kayak mohon maaf kayak tukang sapu ya atau tukang bersih-bersih fasilitas-fasilitas umum dikasih uang ya itu apa namanya besar saja misalkan 10.000 won kan besar tuh cukup dikasih nggak mau dia bilang no no gitu atau pokoknya bahasa Korea lah dia ngangkat tangan pakai gestur gitu ya dia nggak mau gitu membuktikan mereka itu nggak senang-senang menerima gratifikasi alias suap gitu padahal memang sudah jelas ajaran suap itu sudah ada dalam hadis Nabi kan itu ar-rashi wal murtashi finnar orang yang suap ataupun orang yang disuap itu otomatis masuk neraka dua-duanya tapi di sisi lain, mohon maaf nih, saya buka sedikit tentang karakter orang Korea itu. Memang jangan heran kalau orang Korea itu terkadang bisa dibilang agak pelit, ya. Nah, maksud mereka itu pelit, maksudnya adalah khawatir itu memberikan suatu hal yang masuk unsur gratifikasi, gitu. Jadi tidak mudah-mudah memberi juga, tidak mudah-mudah diberi juga. Jadi ada prosedural hal yang misalkan memang itu jelas baru mereka ingin atau memberikan sesuatu kepada kita. Itu sih, Mas Operator. Terima kasih. izin Ustaz. Berarti setiap produk halal di sana melalui uji lab. Iya, Iya, tentu harus uji laboratorium. terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz.
dan Mas Abror atas pertanyaannya. Ini Eh, ada satu ini lagi, ada lagi yang ya yang Mas bertanya. Basri. Ya, mungkin dari Mas Basri ya nanya, Mas. di Cina ada daerah namanya Gansu yang mayoritas warganya Muslim. Jadi kalau cari makan halal di Cina ya ke toko Lanzhou, Lamian yang memang dimiliki warga Muslim di sana. Ya sama, kita juga di Korea itu ada toko-toko Muslim. Makanya di Indonesia itu sangat terkenal itu orang Madura, ya kan? Itu toko Madura itu kalau dalam bercandaan apa namanya penceramah-penceramah itu dibilang nggak bakal tutup, ya hari kiamat aja tutupnya setengah hari katanya begitu. Nah, saking nggak pernah tutupnya itu toko Madura. Nah, di sana nggak jauh beda tuh. Kalau misalkan orang Madura asli itu, kalau misalkan mereka buka usaha, itu biasanya nggak tutup ya 24 jam gitu. Ya, tapi nggak tahu kebijakan Korea, saya belum memperhatikan terkait masalah toko muslim itu ada waktunya atau tidak atau bisa 24 jam karena ada toko juga apa namanya di sekitar masjid yang saya singgahi di kota Daejeon itu jangankan jam 6 sore ya sebelum jam 6 aja mereka udah pada tutup. Tapi kadang-kadang dahsyatnya kayaknya mereka nggak ngejar apa namanya dunia banget. Kalau kita kan ya di warung-warung itu malam aja masih buka. Jam 9 jam 10 malah makin rame malam. Di Korea itu sebelum jam 6 udah pada tutup warung. Masya Allah. Kadang-kadang saya berpikir luar biasa. Bukanya pun jam 9 jam 10 pagi baru buka. Kalau kita habis subuh langsung buka warung. Ya kan? Nah di Korea itu bukanya jam 9 jam 10 pagi. Dan di sana jam 9 jam 10 pagi itu baru orang-orang kantor masuk kerja ya gitu makanya macet-macetnya itu sekitar jam 8 jam 9 kalau jam 6 jam 7 itu masih di musim dingin masih pagi gitu karena subuhnya itu kalau di musim dingin agak siang jam 5 baru subuh. Nah kalau di musim panas kata teman saya nih yang udah ngerasain di sana sekian tahun itu dia bilang kalau musim panas itu sahurnya lebih awal jam 2:30 ya jam 3 itu udah sahur bahkan jam 3:30 udah subuh katanya gitu dan buka puasanya lebih lambat juga waktunya lebih lambat makanya kalau teman-teman muslim di sana itu kalau bulan puasa musim panas itu sangat berasa puasanya karena lebih dari 12 jam standarnya kan kalau di Indonesia kita puasa itu 12 jam ya kan dari jam 4:30 atau jam 5 azan buka puasa itu jam 6 atau setengah 6 ya kan gitu. Nah ini di sana tadi saya jawab itu apa namanya di Korea itu pun cari makanan halal di kota-kota besar ya di Seoul itu insya Allah agak mudah ya gitu. Tapi kalau misalkan di desa-desa justru malah sulit mencari makanan-makanan halal karena memang orang-orang Muslim sendiri ya biasanya orang-orang Arab ya kayak dari Uzbekistan itu mereka di sana buka warung juga. Kalau misalkan orang-orang sana, insya Allah kita udah bisa tahu lah kehalalannya dan mereka juga pun pasti lebih memprioritaskan produk-produk halal gitu. Kemudian apa ada provinsi yang mayoritasnya Muslim? Kalau kota-kota besar banyak ya di Seoul itu di makanya disebut dengan Masjid Seoul Islamic Center di sana memang sangat banyak ya mayoritas Muslim yang eh, tinggal di sana gitu baik mereka itu bekerja ataupun kuliah gitu. Kemudian saya bose maksudnya apa bose nggak pelit Pak tapi mulut saya kotor bonusnya. Bosnya itu Pak, maksudnya Oh, bosnya. oh iya 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 iya. Tapi oh bosnya maksudnya ya bos nggak pelit pak. Tapi bonusnya gede justru di Indonesia. Ya memang beda-beda ya. Emang kalau kita bisa apa namanya melakukan pendekatan kepada seorang secara humanis, biasanya orang juga pun respect kepada kita dan juga loyalitas kita kepada sebuah perusahaan. Ya tinggal apa kita menempatkan posisi dan diri kita juga pun demikian. Pak Ustadz posisi kan di masih di Korea. Saya alhamdulillah kemarin terakhir di Korea akhir Ramadan. Jadi awal Ramadan pas di Korea sampai akhir Ramadan dan itu masa khidmat saya selama bulan Ramadan. Tapi saya juga belum tahu nih kapan lagi kembali ke Korea. Tinggal nunggu apa namanya
undangan saja sih dari perusahaan KTC itu sendiri. Jadi kalau misalkan memang lagi banyak proyek, nah saya akan berangkat ke Korea kembali gitu. Terima kasih. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak. Eh, saya ingin tanya Ustaz, kalau selain di Seoul, apakah ada daerah lain yang itu mayoritas Muslim? Karena saya pernah tahu itu kalau tidak salah di Itaewon itu juga di sana banyak Muslimnya seperti itu, Ustaz. Baik, terkait mayoritas Muslim, selain di Seoul yang saya temukan, itu di Daejeon juga banyak. Ya karena Daejeon itu punya Islamic Center Daejeon, ICD namanya. Kemarin kebetulan hari keberapa sebelum Idul Fitri itu saya coba silaturahim ke sana dan imamnya lagi-lagi orang Uzbekistan mereka. Beliau apa namanya sudah lama menjadi imam di sana di ICD Islamic Center Daejeon ya itu orang Uzbekistan sudah belasan tahun untuk menjadi imam rawatib. Jadi kalau di Islamic Center itu imam-imamnya digaji oleh negara. Jadi negara-negara yang mengutus untuk menjadi imam ataupun sebenarnya bahasanya sih mufti sebenarnya udah jadi mufti. Jadi banyak orang-orang Muslim itu di sana belajar Islamnya dari imam tersebut gitu. Ya, jadi nggak usah cemas. Jadi kalau misalkan ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah Korea, coba cari Islamic Center-nya. Insya Allah kalian bisa menemukan. Tapi lebih gampang lagi kalau Islamic Center kan di titik-titik tertentu. Kalau di Nahdlatul Ulama, Insya Allah sudah banyak cabang-cabangnya. Ya, silakan lihat di Instagram saya juga di sana banyak organisasi-organisasi Nahdlatul Ulama. Bukan saya karena memang orang Nahdlatul Ulama apa namanya terlalu membanggakan terkait Nahdlatul Ulama sendiri. Tapi karena memang di sana coba contoh kemarin pada saat Ustadz Adi Hidayat, ya kan, dakwah di Korea itu kan luar biasa kan, antusiasme jamaah itu banyak sekali, bukan hanya dari kalangan Nahdiyin, tapi justru kalangan akademisi pun banyak yang hadir. Tapi dalam hal itu yang menjadi uh, event organizer ya itu justru malah dari Nahdlatul Ulama gitu. Jadi memang cukup pesat perkembangan Nahdlatul Ulama di Korea Selatan sendiri. Belum lama kemarin Habib siapa ya Korea ke Korea terus kemudian aslinya awalnya Gus Kausar awal mulanya tapi karena beliau berhalangan hadir digantikan oleh Habib siapa itu lupa saya namanya ya ya itu ya tuh kemudian eh, Insya Allah kami rencana bulan Juni jadwal Korea Insya Allah ya Insya Allah selama sampai tujuan kemudian untuk audit sertifikasi halal pabrik yang di sana mungkin bisa nanti saat Remstad kami iya nanti mungkin saya kasih apa namanya nomor orang yang bertugas di Korea sendiri. Silakan mungkin bisa chat dengan beliau. Tapi pakai bahasa Inggris ya minimal ya ngobrolnya ya. Atau pakai bahasa Korea langsung kalau bisa gitu karena beliau itu belum bisa bahasa Indonesia dan juga masih non Muslim gitu. Nanti mungkin kalau memang benar-benar mau silaturahim ke KTC silakan saja. Nanti kabarin, bilang informasinya dari saya. Mungkin kalau belum punya nomor saya silakan minta nanti sama Gus Ananta ya. Tadi di slide sebenarnya sudah ada ya. Atau nanti di share saja di grup boleh saat Ananta untuk nomor saya nanti silakan teman-teman kalau misalkan yang ingin bekerja sama ataupun silaturahim ke kantor KTC silakan kabarin ya nanti saya coba kontak person tim yang ada di Korea sendiri gitu dan sebenarnya saya pengen buka relasi kepada teman-teman yang pengen punya usaha dan go internasional bisa mengekspor barangnya ke Korea sendiri gitu dan juga bekerja sama dengan UMKM Nahdiyin gitu. Jadi nanti teman-teman yang punya usaha ingin mengekspor barangnya khususnya ke Korea, insya Allah bisa gitu. Tapi dengan prosedur-prosedur yang sudah kami sepakati gitu. Pesan Anta. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas informasinya.
bagus sekali untuk teman-teman nanti ke depannya. Oh ya, ini masih ada pertanyaan yang tertinggal tadi ya dari Mbak Hilma Yufebi terkait peluang kerja. Kira-kira peluang kerja di sana untuk para juleha, juru sembelih halal, di sana dibutuhkan atau tidak begitu, Pak? Namun yang punya RPH-nya non-Muslim, kata beliau. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, memang itu yang masih jadi kendala salah satunya. Karena memang di sana memang Islam atau kaum muslimin itu masih menjadi minoritas. Itu untuk juleha sendiri sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Kenapa saya sebut gampang-gampang dulu? Karena ya sebenarnya masih ada peluang untuk juleha itu sendiri. Tapi perlu pendekatan kepada teman-teman yang ada di Korea, ya khususnya yang orang-orang non-Muslim yang mereka itu uh, punya binatang sembelihan tersebut itu untuk diajak kerjasama gitu. Kemungkinan bisa, tapi memang perlu waktu ya untuk kita mendekatkan hal tersebut. Kalau mau kita usaha di Korea itu untuk memelihara binatang-binatang yang sekiranya sering dikonsumsi, kemudian kita sembelih sendiri. Caranya gitu, tapi kan itu kan bermodal. Berbeda dengan kita menawarkan menjadi juleha kan, juru sembelih halal tinggal motong doang. Gitu. Nah, itu perlu diplomasi-diplomasi tersendiri supaya bisa kita masuk ke ranah tersebut. Terima kasih Mbak masukannya. Nanti mungkin saya juga akan bahas tentang masalah juleha kepada teman-teman di KTC sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Iya, ini sudah dibalas lagi sama Mbak Feby ya. Untuk proses pengurusan sertifikasi halal, kalau di Indo harus ada penanggung jawab Muslim sebagai penyelia halal. Tidak harus ownernya dan kalau untuk RPH perlu juleha dan penyelia halal. Begitu kata beliau. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman peserta webinar? Oke. Sepertinya cukup ya, Ustaz. Atau Mas Abror, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Mas. Baik, baik Ustaz. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Mas apa ini Muhammad Iqbal? La yakfi Ustaz bayanuhu wadih jiddan. Audahul bayan. Cukup Ustaz. Masya Allah, Teman saya nih beliau Masya nih, Allah. sahabat saya di Gontor. Ini guru saya juga Ustaz di Win Oh, Malang. Masya Allah. Ya, betul. Dahsyat, Itu dahsyat. guru kami, Ustaz. Baguslah bisa Oh, nyambung emang terus. dari tadi mengikuti emang Gitu. sudah cukup. Baik, baik. Baik, terima kasih Ustadz Iqbal. Baik teman-teman peserta webinar pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rois Khoribillah atas penyampaian materinya mengenai apa namanya kajian halal di Korea Selatan berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa ya. Mungkin nantinya ada sepertinya masih banyak pengalaman beliau yang belum disampaikan. Siapa tahu ada kajian lebih lanjut dari pertemuan ini ya, Ustadz. Ya, karena ini sangat menarik sekali bagi kita semua dan mungkin kita pun juga perlu membahas bagaimana efek Hallyu atau gelombang Korea Selatan ini di negara kita sendiri di Indonesia. Begitu. Baik, teman-teman sekalian. Mungkin kita lanjut kepada acara yang terakhir yaitu penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf mewakili juga kepada pengurus Tasnim dan Masnawi Institute. Mohon maaf apabila ada
kesalahan, kekurangan yang kurang berkenan dari kami kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam. banyak warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita Terima semuanya, kasih teman-teman. Ustadz Ya, Rais. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ya. Ustadz Rais. ya sama-sama. Syukran